warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal pembelajaran secara virtual ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan secara lengkap terdiri dari beberapa organ, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan mempelajari struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur pada akar tumbuhan. Akar terletak di dalam tanah. Akar ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menyerap dan mengangkut air dan zat mineral dari akar menuju ke tubuh tumbuhan. Selain itu, akar juga memiliki fungsi memperkuat batang tanaman. Akar juga memiliki fungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya pada tanaman singkong, wortel, ubi-ubian, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tentang struktur jaringan pada akar? Silakan kalian simak gambar berikut ini. Struktur jaringan pada akar. Yang pertama, epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, korteks berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, endodermis berfungsi sebagai lapisan pelindung paling dalam, kambium berfungsi sebagai memperbesar diameter akar, perisikel berfungsi sebagai pembentukan akar ke samping, xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara, serta floem mengangkut hasil fotosintesis. Anak-anak, sebagaimana kita ketahui bersama, tumbuhan dibedakan menjadi dua. Ada tumbuhan dikotil dan ada tumbuhan monokotil. Untuk akar, perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil terletak pada bentuknya. Untuk tumbuhan dikotil, akarnya yaitu berupa akar tunggang, dia memiliki akar utama seperti ini. Dan di sini ada serabut-serabut akar. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, akarnya dia tidak memiliki akar utama, hanya berupa serabut-serabut seperti ini, sehingga tanaman monokotil akarnya cenderung bersifat akar serabut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai batang pada tumbuhan. Batang ini terletak di antara akar dan daun, sehingga memiliki fungsi yaitu menghubungkan antara akar dan daun, dan batang juga memiliki fungsi menegakkan tubuh tumbuhan. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur jaringan pada batang. Silakan anak-anak lihat gambar berikut. Struktur jaringan pada batang terdiri dari epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, korteks dan jaringan dasar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan berfungsi sebagai pembentukan tubuh tumbuhan. Berkas pembuluh terdiri dari xilem yang berfungsi sebagai mengangkut air dan zat hara, floem berfungsi sebagai mengangkut hasil fotosintesis, kambium berfungsi sebagai memperbesar diameter batang, dan empulur berfungsi sebagai memperkuat tubuh tumbuhan. Mengenai struktur organ batang, pada tanaman monokotil dan dikotil juga terdapat perbedaan. Anak-anak bisa melihat perbedaannya secara nyata, yaitu pada tumbuhan monokotil dia batangnya tidak bercabang, jadi hanya lurus seperti ini. Nah, sedangkan untuk tumbuhan dikotil, batangnya cenderung bercabang seperti yang ada pada belakang Bapak ini. Nah, ini merupakan contoh dari tumbuhan dikotil jika dilihat dari batang, dan ini merupakan contoh tumbuhan monokotil jika dilihat dari struktur batang. Kita akan membahas tentang daun pada tumbuhan. Daun pada tumbuhan biasanya berwarna hijau, karena kan daun memiliki zat warna yaitu klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan juga sebagai tempat transpirasi atau penguapan.
untuk struktur jaringan pada daun, silakan anak-anak simak gambar berikut ini. Struktur jaringan pada daun. Yang pertama, epitel atau epidermis atas dan bawah berfungsi sebagai jaringan pelindung. Palisade berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan CO2. Spons atau bunga karang berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbon dioksida. Xilem berfungsi sebagai mengangkut air dan zat hara. Phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Lalu bagaimana perbedaan daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil? Nah, berikut ini merupakan tumbuhan monokotil, yaitu tebu, di mana tumbuhan monokotil memiliki daun yang dia tulang daunnya sejajar atau lurus seperti ini. Nah, ini tulang daunnya sejajar, dan juga ciri-ciri yang lain yang membedakan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Daun pada tumbuhan monokotil dia memiliki pelepah seperti ini. Ini merupakan pelepah pada daun, di mana pelepah ini merupakan bagian yang menyelimuti batang. Ini merupakan contoh tumbuhan monokotil dilihat berdasarkan dari daunnya. Untuk tumbuhan dikotil, perbedaan dari daunnya bisa dilihat dari tulang daun yang bercirikan menjari. Jadi tumbuhan dikotil memiliki tulang daun yang menjari seperti ini. Nah, dia tidak hanya lurus tapi bercabang-cabang tulangnya. Selain itu, tumbuhan dikotil dia tidak memiliki pelepah daun. Nah, yang Bapak pegang ini merupakan contoh tumbuhan dikotil, yaitu pepaya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang bunga. Bunga pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat reproduksi. Nah, untuk bagian-bagian bunga, silakan anak-anak simak gambar berikut ini. Bagian-bagian bunga. Yang pertama terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bakal biji atau ovarium, mahkota bunga, kepala putik, tangkai putik merupakan organ reproduksi betina, kepala sari, benang sari merupakan organ reproduksi jantan. Pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang buah dan biji. Nah, buah dan biji pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Untuk keterangan mengenai buah dan biji, silakan anak-anak simak gambar berikut ini. Bagian-bagian buah terdiri dari epikap, merupakan lapisan luar atau kulit buah. Mesokap merupakan lapisan tengah atau daging buah. Endokap merupakan lapisan dalam atau bagian yang mengelilingi biji. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan antusias dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.